Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Tax Planning. Berikut ini adalah nama-nama kelompok kami. No suit and tie, but baby I go to work. Don't do it for the money, but that's one of the perks. Perencanaan pajak bagi perusahaan. Pengertian, perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Proses perencanaan sebelum para manajer dapat mengorganisasi, memimpin, atau mengendalikan terlebih dahulu, mereka harus membuat rencana yang memberikan arah pada setiap kegiatan organisasi. Kebutuhan akan perencanaan ada pada semua tingkatan manajemen dan semakin meningkat pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi, di mana perencanaan itu mempunyai kemungkinan dampak yang paling besar pada keberhasilan organisasi. Menurut Tehani Handoko 1999, kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap sebagai berikut: menetapkan tujuan, merumuskan keadaan proses-proses perencanaan, mengembangkan rencana dan melaksanakannya, menentukan berbagai alternatif tindakan. Alasan pentingnya perencanaan dalam manajemen. 1. Tujuan menjadi jelas dan terarah. Perencanaan sebagai langkah awal dari pencapaian tujuan akan memberikan arah dan kejelasan tujuan tersebut. 2. Semua bagian yang ada dalam organisasi akan bekerja ke arah satu tujuan yang sama ketika semua elemen atau bagian dalam organisasi mengetahui tujuan organisasinya dengan jelas dan benar. 3. Menolong mengidentifikasikan berbagai hambatan dan peluang. Dengan adanya perencanaan, maka organisasi mampu mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang yang ada di lingkungan luar organisasi. Adanya hambatan dan peluang yang datang akan menuntut organisasi mempersiapkan tindakan-tindakan antisipasi ke depan, sehingga mereka akan tetap berada di jalur menuju tujuan awal. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Karina. Organisasi mengenai tindakan apa saja yang harus mereka lakukan demi tercapainya tujuan organisasi, termasuk di dalamnya biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga tujuan terrealisasi. Hal ini akan membantu organisasi menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. 5. Perencanaan sendiri dapat diartikan aktivitas pengawasan ketika prosedur kerja sudah ada dan jelas. Tentu hal ini menjadi sebuah kontrol terhadap pelaksanaan di lapangan. Artinya, mereka akan bekerja sesuai prosedur sebab perencanaan sebagai pengawasan. 6. Perencanaan juga membantu untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian dalam mencapai sebuah tujuan. Oleh karena itu, adanya perencanaan akan memperjelas tindakan-tindakan dan prosedur kerja sehingga ketidakpastian tersebut dapat diminimalisir. Hubungan perencanaan dengan fungsi lain. 1. Organizing perencanaan menunjukkan cara dan perkiraan bagaimana mengorganisasikan sumber daya organisasi untuk mencapai efektivitas paling tinggi. 2. Directing perencanaan menentukan kombinasi paling baik dari sumber daya yang diperlukan untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi karyawan. 3. Controlling perencanaan dan pengawasan saling berhubungan erat. Pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Keberhasilan perencanaan dalam mencapai tujuan. Dalam mencapai tujuan organisasi, terdapat cara-cara agar tujuan itu dapat realisasi. 1. Bahwa pimpinan dan bawahan organisasi harus bekerja sama, merumuskan perencanaan, menentukan tujuan, menentukan standar kerja, dan memilih kegiatan yang akan dilaksanakan demi mendorong tercapainya tujuan organisasi. 2. Kemudian dalam tahap pelaksanaan kerja, bawahan atau karyawan harus menunjukkan kinerja terbaik dan memberikan kemampuan maksimal demi tercapainya tujuan. 3. Setelah tujuan terrealisasi, pimpinan dan bawahan hendaknya mengevaluasi tujuan tersebut. Tujuan evaluasi adalah menemukan kekurangan dan kelemahan organisasi dalam pelaksanaan tujuan dan mengurangi risiko yang sama untuk tujuan. Selanjutnya, saya akan membacakan tipe-tipe perencanaan. Berdasarkan jangka waktu, perencanaan digolongkan menjadi 3, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.
Sedangkan hubungan perencanaan pajak dalam level manajemen di perusahaan adalah suatu keniscayaan bagi setiap perusahaan yang menginginkan adanya penghematan pajak, karena dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia hal ini diperkenankan. Dengan menyusun perencanaan dan manajemen pajak sejak dini, perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak. Dalam bukunya, Jane menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun perencanaan pajak yang merupakan komponen sistem manajemen perpajakan. Adapun sasaran atau tujuan manajemen pajak adalah: 1. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak. 2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat dan tujuan. 3. Mengembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Natalius. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan slide berikutnya dari saudari Bethesda. Selanjutnya yaitu teknik dari manajemen pajak. Teknik dari manajemen pajak ini ada 4 bagian, yaitu 1. Membuat rekonsiliasi data akuntansi dan pajak seperti beban pegawai dengan nilai penghasilan bruto di SPT PPh pasal 21, sales revenue dengan peredaran dari SPM PPN. 2. Mengontrol dokumentasi untuk mendukung transaksi yang terjadi, misalnya surat perintah kerja atau kontrak, perjanjian jual beli, akte notaris. 3. Sistem administrasi keuangan untuk memastikan perhitungan pajak yang tepat dan pembayaran yang tepat waktu. 4. Sistem arsip laporan dan korespondensi pajak yang teratur serta terkontrol manajemen atas proses tax audit. Selanjutnya, membuat perencanaan pajak secara komprehensif. Setidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak atau tax planning. 1. Tidak melanggar kewajiban dan ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat wajib pajak merupakan resiko yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut. 2. Secara bisnis perencanaan pajak masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri. 3. Bukti-bukti pendukungnya yang memadai. Selanjutnya strategi umum perencanaan pajak. Ada 3, yaitu 1. Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari 100 juta rupiah dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. 2. Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21. 3. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku. Perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa 1. Sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau kenaikan. 2. Sanksi pidana meliputi pidana atau kurungan. Demikian dan dilanjutkan oleh teman kami Yoga Sugama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjualan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang. Terus yang kedua ada mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenalkan wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar di muka. Misalnya ada PPh pasal 22 atas pembelian solar dan atau impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. Ada juga hubungan tax planning, creative accounting, legal planning, dan aggressive tax planning. Perencanaan pajak tax planning adalah suatu proses perekayasaan transaksi yang terkait dengan kewajiban perpajakan wajib pajak agar kewajiban pajak berada pada jumlah yang seminimal mungkin, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Ada juga yang namanya creative accounting. Creative accounting adalah tindakan penyusunan laporan keuangan yang memanfaatkan teknik dan prinsip akuntansi yang bervariasi dalam penerapan kebijakan akuntansi perusahaan guna menggunakan hasil yang diinginkan. Terus terbagi lagi menjadi aggressive tax planning, merupakan bagian dari tax avoidance yang sifatnya maka semakin agresif usaha yang untuk pengurangan pajak. Tingkatan sistem kebutuhan pajak akan mempengaruhi rencana perusahaan dalam melakukan tax aggressive sense. Jadi kesimpulannya seperti ini. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak tax planning adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak akan lebih optimal jika dikaitkan dengan pemahaman yang baik terhadap standar akuntansi. Dari sisi positifnya, pemahaman yang baik ini akan berefek pada creative accounting. Namun dari sisi negatifnya, ada hal tersebut dapat berakibat pada agresif accounting. Dan pada makalah ini pun dijelaskan tentang creative accounting diterapkan oleh perusahaan disebabkan beberapa kondisi seperti bervariasinya prinsip akuntansi dalam rangka penerapan prinsip akuntansi agresif. Sekian.